Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, semangat ya. Semangat. Harus semangat, semangat. Kuatkan diri senantiasa. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Markus 1. Tema kita pagi hari ini adalah mengalahkan kuasa jahat. Nah, kuasa jahat harus kita kalahkan, saudara. Ya, harus kita kalahkan. Markus 1 ayat yang ke-21. Perhatikan firman Tuhan berikut ya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, lihat, saudara. Mereka tiba di Kapernaum, mereka takjub mendengar pengajarannya. Nah, coba kita lihat ya. Mereka takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Seringkali kita begitu kan, takjub akan firman Tuhan. Jangan cuma takjub, saudara. Anda dan saya harus pegang kuat, tanamkan firman Tuhan di dalam diri kita. Katakan amin. Ya, semua firman yang kita dengar, yang kita baca, kita renungkan, harus ditanam di dalam diri kita dan dilakukan. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yang pertama tadi, firman Tuhan kita tanam dalam diri kita. Jangan cuma sambil lalu, makanya baca firman Tuhan itu jangan sambil lalu. Firman Tuhan harus ditanam di dalam diri kita. Supaya waktu kita melakukannya, itu seperti nabur benih dalam kehidupan. Benih itu kalau ditanam, berbuah kan? Bertunas, bertumbuh, berbuah. Firman Tuhan yang kita baca juga begitu. Kita renungkan, itu kita tanam lebih dalam diri kita. Supaya apa? Panutan kita, perjalanan hidup kita, itu sudah sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai firman, saudara. Tiap hari harus ada firman Tuhan yang harus kita baca dan renungkan. Jangan skip baca firman Tuhan, karena itu adalah tuntunan kita buat sepanjang hari, buat seminggu, buat tuntunan kapan saja. Ya, jangan tidak baca firman Tuhan. Ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, firman Tuhan yang tertanam di dalam diri kita itu akan bertumbuh dan berbuah. Semuanya itu memiliki kuasa. Ada kuasa, saudara. Sewaktu kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah senjata peperangan kita. Anda dan saya tidak bisa menjalani kehidupan tanpa firman. Kita pun melawan kuasa jahat tidak akan pernah bisa tanpa firman Tuhan. Makanya banyak orang kalah kan. Kenapa banyak orang kalah tidak bisa mengalahkan kuasa jahat? Karena nggak ada firman di dalam dirinya. Nggak punya senjata perang. Nah, contoh, katakanlah, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan aku akan bersuka cita di dalamnya. Itu kan firman Tuhan di kitab Mazmur. Hari ini adalah hari yang kujadikan. Tuhan menciptakan hari ini. Lah, waktu kita menjalani kehidupan hari, contoh, katakanlah kita mengalami kegagalan. Kita mengalami sesuatu hal, kita kehilangan, kita mengalami kegagalan. Kemudian kita pegang kuat akan firman Tuhan bahwa, oh, hari ini tuh adalah hari yang diciptakan Tuhan. Berarti ada Tuhan di dalam hariku. Berarti ada Tuhan di dalam pikiranku. Ketika aku memulai hari, aku berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada Tuhan di dalam kehidupanku. Maka sebab itu, gak perlu aku stres, gak perlu aku kuat, gak perlu aku lemah, karena aku kuat, sebab Tuhan berjalan bersama-sama denganku. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Nah gitu. Ada kuasa ilahi menyertai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Segala perkara. Perkara apa saja yang sedang aku alami. Aku percaya aku bisa menghadapinya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini firman. Ketika kita tanamkan di dalam diri kita, kita bisa memperkatakan tepat waktu. Firman Tuhan kita lepaskan supaya apa? Tutup semua akses
iblis supaya nggak bisa masuk. Makanya baca firman Tuhan harus sampai kau dengar, sampai telingamu mendengar sendiri. Suaramu itu sampai memperdengarkan suara kenabian, suara kuasa di dalam dirimu supaya telingamu mendengar. Nah, makanya dikatakan ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Jadi ada kuasa di dalam pujian penyembahan, ada kuasa dalam firman Tuhan. Banyak pencipta-pencipta lagu rohani, saudara, mereka mengutip firman Tuhan. Mengapa powerful? Sebab ada kuasa. Di sini dikatakan bahwa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu apa toh? Ahli-ahli Taurat itu gambaran dari orang-orang yang ngerti firman tapi nggak melakukan. Sok keminter tapi nggak bisa mengerjakan. Pilih-pilih firman Tuhan yang dia suka ya dikerjakan, ya enggak. Makanya berapa banyak lagi pro dan kontra tentang perpuluhan, tentang bahasa roh, ya, tentang trinitas, tentang apa, ribut sakar PDW. Karena nggak ditanam di dalam diri dengan benar. Hati-hati loh saudara ya. Jangan pernah menggunakan firman Tuhan untuk ngata-ngatain orang. Jangan pernah menggunakan firman Tuhan untuk debat. Hati-hati. Karena ketika roh Farisi ada padamu, maka kuasa daripada Tuhan tidak ada. Yang ada hanya ribut, debat, menanamkan kebencian, menanamkan kemarahan. Nah, agama itu bukan untuk diperdebatkan, saudara. Ra usah sing koyo ngono kuwi. Nggak usah yang seperti itu. Menyingkir aja, saya itu paling nggak suka debat, saudara. Jadi kalau misalkan ada orang yang debat firman Tuhan kayak gitu ya, mencoba untuk debat sama saya biasanya cuma tersenyum dan saya tinggalkan. Nggak penting buat saya. Ya. Berikutnya, pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Lihat loh, di rumah ibadat ada yang kerasukan setan. Artinya apa? Waktu firman Tuhan nggak kau tanam, lihat aja di gereja. Orang-orang di gereja masih suka main HP. Engkau nggak sadar tak? Dirimu kerasukan setan. Emangnya kerasukan setan itu harus kena santet, sihir gitu? Enggak. Engkau membiarkan iblis masuk di dalam dirimu waktu ibadah minggu. Main HP, ngobrol sama sebelahnya, ngantuk, tidur. Maaf ya, Anda kerasukan setan loh itu. Kerasukan setan nggak melulu tentang sihir. Disantet, ditenung, enggak. Engkau sendiri nggak fokus kepada Tuhan. Makanya di rumah ibadat, kenapa ada orang kerasukan setan? Sebab dia tidak mendengar firman dengan benar. Tidak menanamkan firman Tuhan di dalam diri dengan benar. Nah, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, jadi di situ ada Yesus. Pertanyaannya, loh ada Yesus, Bu, kenapa masih ada setan? Loh, setan itu masuk berdasarkan siapa toh? Keputusan kita. Waktu kita buka akses, yo setannya masuk. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus tidak akan pernah melakukan apa-apa kalau kitanya sendiri tidak ada kerjasama dengan benar. Coba, Anda masuk gereja, datangnya udah telat, mainan HP, gitu ya. Terus kemudian Anda keluar, maaf ya, mungkin ada bencana, kecelakaan, jatuh sakit, atau apa seperti itu. Orang mikir, loh habis pulang gereja kok dapat kecelakaan. Selama engkau buka akses, selama engkau melakukan kesalahan, iblis tetap ada padamu. Makanya waktunya nyembah, ya nyembah. Waktunya engkau dengar firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jangan mainan HP. Di situ orang berteriak kerasukan roh jahat dan orang itu berteriak. Lihat iblis itu kalau ketemu sama Tuhan Yesus kayak begini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Iblis itu kenal Yesus. Nah, iblis kenal Yesus. Engkau datang hendak membinasakan kami. Iblis tahu bahwa Yesus sanggup membinasakan iblis. Iblis tahu siapa Yesus. Iblis tahu apa pekerjaan Yesus. Nah, makanya iblisnya ngomong apa? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Lihat,
tahu loh saudara, siapa Yesus. Lah kok kita kalah? Lah kenapa kok Anda kalah? Nggak kenal siapa Yesus. Buktinya apa kita nggak kenal siapa Yesus? Nggak percaya Tuhan. Nggak percaya firman. Pagi-pagi engkau udah sibuk sama urusanmu sendiri. Engkau nggak memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Engkau nggak kenal Yesus. Engkau kalah sama setan. Setan aja kenal siapa Yesus. Setan juga tahu bahwa nama ini, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, yaitu si Yesus sendiri mampu mengusir setan. Kenapa kita suka takut? Kita suka takut sama setan. Tapi kita lebih berani sama Tuhan. Kita lebih kurang ajar sama Tuhan Yesus. Ya, kita lebih kurang ajar sama Tuhan, tapi takut sama setan. Apa kebalik? Wong setan aja takut sama Yesus kok. Kita kok kurang ajar sama Tuhan. Makanya orang-orang yang seperti ini gampang sekali dilahap habis sama setan. Karena dirinya sendiri itu tidak membenamkan firman Tuhan. Kita nggak membenamkan diri dalam firman Tuhan. Makanya lihat, setan tahu siapa Yesus. Dia tahu, dia ketakutan ketika ada Yesus pasti dirinya binasa. Lah kenapa kita membinasakan diri? Karena ada setan di dalam diri kita. Pengen bunuh diri, ngata-ngatain orang, nggak mampu mengucap syukur, emosional, setan di dalam dirimu. Jadi setan di dalam diri kita itu nggak melulu kena santet. Sewaktu kita meninggalkan Tuhan dengan penuh kemarahan, nggak usah kayak gitu deh, nggak usah yang terlalu ekstrim. Engkau mengatakan, aku sibuk, nggak ada waktu buat saat teduh aja. Itu udah ada setan di dalam dirimu. Engkau buka akses selebar-lebarnya untuk iblis masuk di dalammu. Makanya nggak heran, waktu ada masalah, dikit-dikit ada masalah stres, dikit-dikit ada masalah jatuh dalam dosa. Kenapa kok orang terikat film pornografi? Awal-awal pertama bilangnya stres. Terus kemudian, awal-awal pertama bilangnya stres, lalu kemudian ketagihan. Alasannya stres lah, butuh fantasi lah, tontonannya film porno. Engkau membuka akses selebar mungkin untuk iblis masuk ke dalam dirimu. Dosa apa lagi yang kita lakukan? Coba. Dosa tersembunyi apa yang kita lakukan di dalam Tuhan? Engkau membiarkan akses terbuka lebar, makanya iblis masuknya gampang. Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Loh, Yesus, iblis saja tahu loh. Yesus asalnya dari mana? Kualitas Yesus itu iblis tahu. Nah, kita kenapa buka akses lebar-lebarnya? Karena kita nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak membenamkan diri di dalam firman dengan benar. Makanya rugi, saudara. Anda punya Alkitab, nggak pernah dibaca. Anda nggak pernah merenungkan firman. Anda nggak melakukan firman, rugi besar. Rugi besar. Anda nggak tahu caranya mengalahkan setan kayak mana. Tetapi lihat, Yesus menghardiknya. Menghardik itu apa? Rebuke bahasa Inggrisnya. Ngomong keras supaya apa? Tunduk. Kapan toh kita itu diserang sama iblis? Sewaktu dosa masuk. Dosa apa saja, cuman Anda yang tahu. Anda dan Tuhan yang tahu dosamu apa. Sewaktu kita jatuh dalam dosa, itu akses pintu, akses masuk itu sudah terbuka lama. Makanya ada dosa. Kapan iblis masuk? Oke, iblis nggak bisa buat kita berdosa. Tapi iblis bisa buat kita kepahitan sama orang, membenci orang, nggak mau mengampuni, balas dendam. Itu pertanda iblis lagi masuk ke dalam pikiranmu. Kapan iblis masuk? Ketika engkau nggak bisa menguasai stres, keinginan-keinginan untuk bunuh diri, adanya halusinasi, ilusi, mendengar suara-suara. Nah, iblis mulai masuk. Karena gangguan mental dan lain sebagainya itu. Hati-hati loh saudara. Jangan pernah membiarkan situasi-situasi seperti ini. Karena nanti yang terdengar adalah bukan suara Tuhan, tetapi suara setan. Hati-hati sekali. Di sini Yesus mengajarkan begini. Lalu, tetapi Yesus menghardiknya.
Mengapa Yesus menghardik? Lihaten ayat yang ke-22. Sebab sebagai orang yang berkuasa. Bagaimana caranya kita menjadi kuasa? Firman. Ini loh firman. Ketika orang mengatakan hidup susah, Bu, udahlah malas doa. Engkau nggak ada kuasa sama sekali. Berarti itu nggak ada firman. Saya nyerah aja lah, nggak usah pelayanan. Buat apa saya pelayanan? Saya sakit hati, Bu, sama orang itu. Berarti nggak ada firman di dalam dirimu. Ketika engkau nggak bisa mengatasi semua keruwetan pikiranmu, mungkin kau sudah berdoa, tapi doamu salah pasti. Engkau nggak ada firman di dalam pikiranmu. Karena terbukti engkau nggak bisa menguasai pikiranmu. Karena untuk menguasai pikiran, kita perlu yang namanya firman. Untuk mengusir setan, kita perlu yang namanya firman. Untuk bisa mengeluarkan setan dari pikiran kita perlu yang namanya firman Tuhan. Makanya di ayat yang ke-22, Yesus ngajarin orang itu penuh dengan kuasa. Saya tadi sudah ajarkan, toh? Saya tadi sudah bilang bahwa firman Tuhan itu ada kuasanya. Rugi kalau engkau nggak baca. Rugi kalau engkau nggak renungkan dan engkau nggak lakukan. Rugi. Makanya berapa banyak orang-orang sangat overthinking, kelemahan tubuh, dikit-dikit sakit, nggak bisa nyembuhin dirinya sendiri karena tidak ditanam firman Tuhannya. Mungkin kau baca, tapi kau bacanya kayak komik, kayak baca koran, cepet gitu. Ngerti nggak ngerti harus dibaca aja, tapi nggak direnungkan. Firman Tuhan itu tuh ada kuasa, saudara. Ikutin, coba lihat. Yesus katakan apa? Lalu Yesus menghardiknya. Jadi ketika sudah tahu nih, bahwa iblis memberikan satu intimidasi dalam telinga kita, biasanya saya lakukan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau berisik di telinga saya. Keluar. Dalam nama Yesus. Contoh kayak kemarin. Kemarin waktu kita live pagi, itu kan sempat mati kan. Puji Tuhannya mati pas masuk penyembahan. Jadi firman Tuhan sudah selesai, baru setelah itu mati. Karena setelah saya cek hasil recordingnya saat teduh, terakhir itu adalah ketika sudah selesai firman Tuhannya. Baru setelah itu masuk pujian penyembahan. Nah itu baru down. Iblis nggak bisa mencuri saya punya sukacita. Tapi iblis lupa bahwa firman Tuhan sudah dilepaskan. Nah, iblis bisa saja melakukan banyak hal dalam hidup kita. Jangan hilang sukacita. Jangan pernah hilang sukacita, saudara. Sewaktu iblis berusaha mencuri sukacita kita, jangan hilang sukacita. Kapan kita hilang sukacita? Ketakutan, kekhawatiran, ya. Terus apalagi kita diliputi oleh kecemasan. Jangan hilang sukacita. Karena waktu kita hilang sukacita, susah untuk menghantam iblis. Karena untuk menghadapi iblis, Anda dan saya harus penuh dengan sukacita Tuhan. Katakan amin, saudara, ya. Harus penuh dengan sukacita Tuhan. Orang overthinking, nggak sukacita. Orang sering mengalami kelemahan tubuh, dikit-dikit sakit, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit khawatir. Engkau hilang sukacita Tuhan. Makanya tutup semua akses itu. Kemarin lagunya masih ingat? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, rohmu menyala-nyala dulu, berapi-api dulu, baru engkau pergi melayani Tuhan. Banyak daripada kita pengen terkenal, pengen cepat, melayani, ikut-ikutan teman-temannya, melayani, tapi engkau nggak melihat dirimu. Engkau sudah berapi-api belum? Engkau sudah on fire belum? Emang dipikir pelayanan gampang? Pelayanan nggak semudah itu, saudara. Anda melayani suami, Anda melayani istri. Kalau engkau nggak berapi-api, gampang kegesek dikit aja, kecewa, marah, murtad, meninggalkan Tuhan. Iblisnya udah masuk. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit khawatir. On fire! Tiap hari on fire, saudara. Dipikir iblis itu nggak melakukan apa-apa. No. Iblis lebih kreatif, saudara. Kalau dia gagal buat kita jatuh dalam dosa, iblis bikin kita frustrasi. Iblis bikin ketakutan. Iblis merusak keunitian. Menghancurkan masa depan orang. Nah, kita harus tahu itu. Makanya perlu namanya on fire.
Waktu kita nih penuh dengan api Tuhan, di rumah mau ada apa saja, mau ada kekacauan seperti apapun, engkau nggak kehilangan harapan. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, di sini Tuhan katakan apa? Tuhan Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus nggak ngajak ngomong loh sama iblis. Banyak daripada kita itu sukanya kayak gini. Saya masih ingat saudara, suatu kali saya pernah, tetangga saya itu kerasukan setan gitu. Lah kok malah diajak omong? Kamu siapa yang nyuruh datang ke sini? Orang-orang pada kepo, ini kenapa orang ini kerasukan setan? Kepo, kamu siapa yang suruh datang ke sini? Setan gak usah bocah omong, saudara. Setan gak usah diajak omong. Lihat, Yesus katakan apa? Yesus menghardik, artinya apa? Menolak. Jangan pernah biarkan iblis masuk di dalam pikiran. Jangan izinkan iblis masuk di dalam telinga kita. Tutup aksesnya pakai apa? Sukacita, itu yang pertama. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Yesus katakan apa di sini? Diam. Keluarlah dari tubuh anak ini. Nah, suruh diam, saudara. Jangan bocah omong. Kapan kita ngajak omong setan? Iya ya, percuma doa juga ya. Capek doa. Gak didengerin Tuhan. Engkau lagi ngajak omong setan. Setannya langsung ngipas-ngipasin engkau. Iya, sekali-kali gak apa-apa, gak doa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tuhan tahu kok engkau lelah. Sudah, gak usah doa, gak apa-apa. Lah, lakukan dosa dikit-dikit gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Aman, aman, aman. Dosa sedikit gak apa-apa. Dikipas-kipasin nama iblis. Karena engkau ngajak ngomong iblis. Kalau sudah tahu gak ada yang beres, langsung patahkan, saudara. Langsung hancurkan. Seperti kemarin, begitu live-nya down, saya terus nyembah. Saya ambil gitar saya terus nyembah. Saya berbahasa roh, saya nyembah. Saya berdoa untuk jemaat yang kemarin ikut live, supaya berkat Tuhan terus mengalir, tertanam. Iblisnya nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa dilakukan sama iblis? Nggak usah takut. Kalaupun hari ini kau mengalami kegagalan, nggak usah takut. Kalaupun hari ini kau ditipu sama orang, nggak usah takut. Orang jahatin kamu, nggak usah takut. Jangan buka celah sedikit pun untuk iblis masuk di dalam pikiranmu. Makanya Yesus katakan apa? Dia menghardik. Lalu katakan, diam. Keluarlah dari tubuh. Berarti keluarlah dari tubuh. Seperti tadi saya bilang, jangan mau ada di telingamu, jangan mau ada di matamu. Keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis dengar, keluar. Engkau harus keluarkan. Sebab jika tidak, iblis akan terus-menerus menjadikan engkau bulan-bulanan ketakutan, kekhawatiran, dikit-dikit marah sama orang, kecewa sama orang, hatimu penuh sampah. Orang yang hatinya penuh sampah, maaf ya saudara, itu bulan-bulanan iblis. Gesekan dikit aja tersinggung. Ada masalah sedikit aja udah gak mau doa, gak mau pelayanan. Overthinking terus-menerus. Kok buka akses selebar mungkin untuk iblis masuk? Kalah enggak kayak gini? Kalah. Untuk urusan kayak gini aja kalah. Apalagi mau pelayanan, udah bisa. Anda nggak bisa melayani siapapun dengan hati pahit. Anda nggak bisa nengking apa? Setan, kalau kitanya dipenuhi dengan ketakutan, dengan rasa pahit, penuh dengan sampah, setannya tertawa, saudara. Alah, kamu aja hatimu pahit kok. Alah, aku aja penuh sampah kok. Diketawain sama iblisnya. Iblisnya nggak akan keluar. Karena iblis suka sama orang-orang yang hatinya pahit. Iblis suka kalau sama orang yang penuh sampah. Iblis itu suka kalau pikirannya ruwet. Makanya tadi saya bilang kuncinya ada pada sukacita. Roh sukacita itu harus kau tanamkan di dalam dirimu. Nah, bikin iblis takut, saudara. Bikin iblisnya gemetar, bukan kita yang gemeteran. Makanya punyailah roh takut akan Tuhan. Jangan kita kurang ajar sama Tuhan, tapi kita takut sama setan. Ya, diam, keluarlah daripadanya. Sama setan nggak usah lama-lama. Anda harus bisa keluarkan itu dari pikiranmu. Sekarang apa kerutan Anda? Semua pikiran yang bikin ruwet, yang bikin kacau. It's okay. Tenangkan diri. Orang menenangkan diri itu doanya enak. Begitu hatimu tenang, engkau nyembah Tuhan, Tuhan kau baik.
Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy are you Lord. Kudus, kuduslah namamu ya Tuhan. Nah, mengagungkan Tuhan, saya itu paling suka saudara. Kalau waktu mengagungkan Tuhan, saya merasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu rasa-rasanya tuh kekudusan melingkupi. Jadi itu kayak di screening. Bersih, kudus, tenang gitu. Makanya kemarin pagi waktu internetnya down, sebenarnya bukan internet, saya tahu itu. Internet saya baik-baik aja. Waktu live, tiba-tiba down, nggak usah panik. Biasa saja. Nyembah terus. Kuasa itu Tuhan yang punya. Tapi kita harus ambil kuasa itu. Banyak orang dikasih kuasa sama Tuhan, tapi nggak tahu caranya pakai gimana. Banyak orang dikasih Tuhan kuasa, tapi nggak digunakan, dibiarin aja. Makanya iblis tahu bisa serang kita. Apa yang saya lakukan? Saya tetap duduk di sini, saudara. Saya tetap dengan berbahasa roh. Saya ambil gitar saya, dan saya nyembah Tuhan. Nah, amin. Lakukan itu dengan tenang. Ketika di dalam rumah tanggamu, ada yang bercerai, ada yang selingkuh, ada yang bermain judi online. Saudara, saya lihat ini yang ikut live. Kamu punya suami judi online. It's okay. Patahkan roh judi online. Roh mamon. Spirit ini harus kau patahkan. Tapi untuk mematahkan spirit ini, Anda harus punya rasanya hidup takut akan Tuhan. Anda harus menghormati Tuhan. Hormati Tuhan saja. Ya, saya lihat ini yang ikut live ini ada suamimu yang kena judi online. Tidak apa-apa Ibu. Berdoalah dengan penuh kuasa Tuhan. Ambil kuasa Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan akan melepaskan kuasanya atas kita. Tapi pegang kuat-kuat. Tanamkan itu di dalam dirimu. Lalu prakteknya seperti firman Tuhan ini. Praktekin persis. Persis, persis. Jangan keluar kemana-mana. Lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. It's okay. Pasanganmu melakukan dosa seperti apa, anak-anakmu melakukan dosa seperti apa, lakukan ini firman Tuhan. Kuatkan dirimu. Kuatkan dirimu. Makanya Yesus tadi katakan apa toh? Waktu ia mengajar penuh dengan kuasa. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan ada kuasanya. Oleh sebab itu perkatakan firman Tuhan. Saya tuh paling suka memperkatakan firman Tuhan, saudara. Ketika keadaan perekonomian saya lagi tidak baik-baiknya, saya katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kathy dan keluarga tidak akan pernah kekurangan. Nah, itu kuasa. Kenapa? Kok ada kuasa? Karena kita mempercayai Yesus adalah gembala. Tuhan yang memimpin langkah hidupku. Kalau udah kayak gini, iblisnya mau ngapain, saudara? Kalau kita mengakui Tuhan sebagai Allah, kalau kita percaya kepada Tuhan, iblisnya mau ngapain? Gak bisa kan? Amin. Pak Jonathan, jangan overthinking ya. Pak Jonathan harus kuat. Pak Jonathan harus percaya firman Tuhan. Lakukan pada diri sendiri. Minta ampun di hadapan Tuhan atas semua dosa masa lalu. Kemudian bereskan semua sampah dalam kehidupan. Lalu kemudian apa? Tuhan, aku terima Engkau sebagai Allah di dalam hidupku, Engkau juru selamatku. Tuhan, aku banyak salah, Tuhan. Aku banyak minta ampun di hadapan-Mu, Tuhan. Pagi hari ini aku banyak salah. Ampuni aku, Tuhan. Waktu engkau rendah hati di hadapan Tuhan, ada kuasa ilahi itu turun. Tipe-tipe yang kayak begini, iblisnya nggak bisa ngapa-ngapain. Percayalah, iblis nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu hatimu goyah sedikit saja, iblis akan masuk dengan kuat. Karena iblis itu selalu pegang kelemahan kita, saudara. Kelemahan kita ada di mana? Kelemahanmu ada di mana? Kemarahankah? Kekecewaankah? Kelemahanmu ada di mana? Film porno? Nah, kelemahanmu ada di mana? Wanita? Kelemahanmu ada di mana? Dipegang sama iblis. Makanya sampah itu harus dibuang. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus kebuang. Kalau kita gampang ngomongin orang, ngejelekin orang, kita pun menghujat gembala kita. Engkau ngata-ngatain gembalamu. Waduh, gampang itu dimakan habis sama iblis. Amin. Ya, setiap daripada kita penuhi kuasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu firman Tuhan. Kau perkatakan. Tiap-tiap hari kau perkatakan karena itu adalah senjata perang.
Roh jahat itu ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu. Lihat loh. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan. Orang kalau badannya digoncang, sakit enggak? Seperti kita digoncang sama keadaan. Engkau digoncang sama kebutuhan hidup. Takut gak punya duit, takut gak sembuh, takut gak bisa bayar utang, takut gak bisa melakukan pekerjaan. Karena itu, iblis menggoncang tubuhmu. Akhirnya apa? Kelemahan tubuh, ketakutan, kekhawatiran, pengen bunuh diri. Engkau digoncang sama iblis. Itulah sebabnya perlu ketenangan. Diam, keluarlah atas anak itu. Perintahkan iblis, keluar dari pikiranmu. Kekecewaan jangan dipelihara. Ketakutan jangan dipelihara. Kelemahan-kelemahan tubuh jangan kau pelihara. Ini saya lihat nih yang live. Ada banyak sekali ini, terutama ibu-ibu. Kelemahan tubuh jangan kau pelihara. Kelemahan tubuh seperti apa? Dikit-dikit GERD. Banyak pikiran GERD. Banyak pikiran asam lambung. Sakit gigi, sakit kepala. Stop dengan semua itu. Itu semua pemberian iblis. Jangan kau terima. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah api Tuhan. Itu yang kau terima. Jangan kau terima kekalahan. Tipe-tipe orang kalah itu apa? Ngeluh terus. Ngeluh, marah, kecewa. Nah itu tipe-tipe kalah. Oleh sebab itu, harus berhenti. Keluar dari zonamu itu. Keluar. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Lihat. Nah, begitu Yesus katakan, diam, keluar. Keluar. Itu yang sering kali saya lakukan. Iblis itu kan kalau mengintimidasi lewat telinga dan juga mata kan. Matamu ngeliat apa? Kalau matamu lihat kesukaran, maka mulutmu yang harus bergerak dengan cepat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun aku belum bisa bayar utang hari ini, tapi aku percaya kuasa Tuhan dahsyat bagiku. Nah ini, langsung ku hardik. Langsung dihardik. Amin. Bikin iblis itu takut sama kita, bukan kita takut sama iblis. Iblis itu tuh menjijikkan, saudara. Makanya, saya suka nih kalimat Yesus yang mengatakan Yesus menghardiknya. Hardik itu tuh kalau dalam bahasa sehari-hari itu artinya tuh kata-kata keras yang tidak mengizinkan sesuatu. Artinya itu tuh apa ya cara menjelaskannya. Jadi itu kayak gak usah tedengaleng-aleng. Tedengaleng-aleng bahasa Indonesianya apa ya? Pakai bahasa Jawa itu paling enak memang. Gak ada tedengaleng-aleng itu maksudnya udah langsung aja cepat. Jangan punya rasa sungkan sama iblis. Sungkan kok sama iblis. Begitu ada tekanan, begitu ada serangan, langsung suruh keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Hei iblis, kau yang buat saya takut, keluar. Keluar, go away. Nah, ya, hardik. Artinya nggak ada kesempatan iblis untuk, nah terima kasih, menghalau. Nah, banyak, keluarkan. Anda harus punya keberanian untuk keluarkan. Jangan ada takut, ya. Pagi hari ini, jangan ada satupun kita yang dikuasai oleh roh ketakutan. Katakan amin, saudara. Ayo ngomong pada diri sendiri. Pakai namamu. Kathy, kok nggak boleh takut? Ayo sebutin namanya. Pak Jonathan, jangan takut. Jonathan, jangan takut. Bu Juni, jangan takut. Ya. Wah, katakan itu, saudara. Ya. Terus ucapkan itu dengan penuh kuasa. Amin. Nelly, jangan takut. Amin. Sheila, jangan takut. Nah, harus diperkatakan. Karena itu adalah kuasa. Kuasa ilahi yang Allah turunkan dalam hidup setiap kita. Dan mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya. Apa itu? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Lihat. Ia berkata-kata dengan kuasa. Apa yang menyebabkan Yesus berkuasa? Karena ada firman yang dia perkatakan tiap hari. Makanya saudara, firman itu harus diperkatakan dan diajarkan. Anda harus melepaskan firman Tuhan untuk orang lain. Firman Tuhan setelah kita terima, kita ajarkan kepada orang lain. Amin. Roh-roh jahat itu pun diperintahkannya dan mereka taat. Lihat ya, iblisnya langsung taat. Jangan pernah biarkan iblis bekerja atas hidup kita. Galak sama iblis. Anda dan saya itu harus lebih galak sama iblis.
Amin. Ya, saya mau kesaksian saudara, saya sudah selesai. Satu kali saya pernah satu keluarga gitu ya sama kakak-kakak saya gitu, lagi nonton TV gitu ya. Saya pernah saksikan ini kepada saudara, tiba-tiba ada bau kemenyan gitu. Wow. Yang bisa cium itu cuma saya sama kakak saya nomor 2. Kami lihat-lihatan gitu. Kamu cium nggak? Gitu. Saya tertawa. Kemudian saya naik ke atas kamar saya ada di atas gitu. Saya masuk kamar, saya ngomong begini. Iblis, kamu berani ya masuk rumahku? Sekarang aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus keluar. Keluar dari rumah saya. Saya ambil gitar, saya nyembah. Wah, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Saya nyembah terus, saya nyembah. Habis itu, seminggu saya ada di rumah, baik-baik aja di rumah. Ya kenapa-kenapa. Kalau kayak gitu jangan diperbincangkan. Kok bau kemenyan ya? Wah, ini pasti ada yang nyerang nih. Kebanyakan waktu, saudara. Gak usah diperbincangkan. Saat itu juga kau harus doa, usir. Nih loh, firman Tuhannya ikutin. Bagaimana caranya ngusir setan? Engkau harus tanamkan firman. Ini loh, ikutin aja. Ini firman Tuhan yang diajarkan Yesus ini tepat. Ikutin aja seperti ini. Banyak daripada kita tuh suka takut sama setan. Panggil pendeta buat ngusir setan. Loh, Anda tuh bisa. Kita semua dikasih kuasa yang sama. Tapi, ada tapinya. Kuasa Tuhan itu nggak main-main. Hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Lah bagaimana caranya dipercaya oleh Tuhan? Relationship. Hubunganmu sama Tuhan kayak mana? Kalau Anda nggak punya hubungan dengan Tuhan, intim gitu ya. Setan datang kok udah dredak. Lah, setan datang kok dredak. Bikin setannya yang mundur, saudara. Bukan kita yang mundur. Setan yang harus mundur dalam hidup kita. Makanya punya keberanian. Kita itu punya roh takut akan Tuhan, tapi kita berani ngusir setan, jangan dibalik. Kita berani sama Tuhan, tapi kita takut sama setan. Loh, kualek. Kalau kebalik begitu makanya kalah terus kan? Ya. Jadi kalau sudah mulai ada roh jahat nggak melulu tentang santet, nggak melulu tentang itu. Semua ketakutan, sakit, penyakit, tuh setan punya. Keluarkan itu dari tubuh. Ya, Anda yang ikut live ini ada penyakit kronis. Saya nggak tahu penyakit kronisnya apa. Tapi saya lihat ada yang kena penyakit kronis. Anda minta ampun dulu sama Tuhan. Anda yang punya sakit kronis ini yang ikut live. Minta ampun di hadapan Tuhan. Bereskan semua dosa masa lalu. Anda pernah ngutukin orang, Anda pernah marah-marah. Bereskan. Tuhan mau sembuhkan engkau, tapi harus ada pemberasan terlebih dahulu. Bereskan dulu, bereskan. Lalu tanamkan firman Tuhan di dalam dirimu. Waktu engkau menanamkan firman Tuhan di dalam dirimu, engkau lagi pemberesan. Iblis, sampah-sampah iblis itu lagi kau buangin satu persatu. Amin. Ya, semua yang ada di sini, yang ikut live di Instagram maupun yang di YouTube, perhatikan baik-baik. Roh sukacita tanamkan dalam diri. Yang kedua, minta ampun dulu sama Tuhan. Dosa apa saja yang pernah kau perbuat, sudah, engkau disakiti, engkau diapa, semuanya. Minta ampun di hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan, bereskan diri. Buang semuanya itu. Mari kita semua jadi bejana yang dipercaya oleh Tuhan. Anda dan saya harus menjadi bejana yang dipercaya Tuhan, agar supaya kita bisa bersama-sama bergerak bersama-sama dengan Tuhan, melakukan perlawanan kuasa jahat. Amin. Keluargamu harus kau menangkan. Hidupmu sendiri harus kau menangkan. Dari penyakit mental, dari penyakit ketakutan, bahkan keadaan perekonomianmu, engkau harus menang di dalam semuanya itu. Harus menang, saudara. Ya, harus menang. Roh-roh jahat itu pun diperintahkannya. Lihat, roh-roh jahat itu diperintahkannya. Makanya harus diperintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Contoh, buat Anda yang kelilit utang. Perhatikan. Orang-orang kalau kelilit utang, yang pertama itu jangan minta-minta terus sama Tuhan. Kau harus minta ampun sama Tuhan. Balik. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, Tuhan. Saya nggak bisa kelola berkat dengan benar. Sekarang saya minta ampun di hadapan-Mu. Utangku banyak karena kesalahanku, Tuhan. Minta ampun, Tuhan. Minta ampun. Begitu engkau sudah minta ampun, engkau mau dididik oleh Tuhan, lalu engkau perkatakan pada dirimu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh mamon yang mengikat aku perintahkan lepas, keluar atas tubuhku, keluar atas kehidupanku, dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu engkau harus bertobat.
Kalau engkau sudah memerintahkan roh Mammon keluar atas tubuhmu, engkau harus hidup dalam pertobatan. Ketika engkau memerintahkan penyakit apa saja yang ada dalam dirimu, kanker apa saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau kanker, keluar atas tubuhku, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kau nggak mengalami kesembuhan secepat itu, tapi setidaknya engkau merdeka dari stres. Engkau merdeka dari serangan-serangan iblis. Amin. Ya, belajar praktek ya. Anda punya sakit apa saja, kelemahan tubuh ini, yang ikut live ini banyak nih yang kena kelemahan tubuh. Anda sendiri yang harus keluarkan semuanya itu. Apa saja, keluarkan. Oke, yuk, selesai. Kurapa syekirela rabaya syakara lawala. Oh ya lawala. Kiana mata kara lawala. Nanti kala Tuhan kuat kalah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Come on God, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan, kami minta damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kami. Kami mau menang menghadapi semua tekanan kehidupan kami. Kami minta roh ketenangan, kami minta damai sejahtera, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Kami mau praktek seperti firman Tuhan yang Yesus sudah ajarkan bagi kami. Kami mau menang melawan kuasa-kuasa jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kuasa ilahi itu turun atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada urapan kesembuhan turun bagi kami. Ada urapan kelepasan turun bagi kami. Bahkan ada urapan damai sejahtera penuh atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu saudara, terima. Oh, rapa syekir ala walau. Wow. Terima saudara, terima. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan Allah yang membebaskan. Kau Tuhan Allah yang melepaskan. Kau Tuhan Allah yang membebaskan semua yang terbelenggu. Yang membelenggu setiap jemaat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, biarlah roh belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Hanya kuasa darah Yesus yang mampu melepaskan belenggu-belenggu, yang membuat jemaat-Mu gak bisa bertumbuh, yang membuat jemaat-Mu terikat dengan berbagai macam ketakutan. Bebaskan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan, merdekakan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Penuh, berlimpah, kuasa daripada Tuhan, penuh Tuhan, penuh Tuhan. Bebaskan yang terbelenggu, tercelik setiap mata, terbuka setiap telinga. Efata, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Anda sedang berada di rumah sakit. Ada satu jemaat yang engkau sedang berada di rumah sakit. Lepaskan kata Efata. Ada kuasa ilahi turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa-jiwa disembuhkan. Terima kasih Tuhan.
Oh, dahsyat. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati kita semua dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Wow. Praktek ya. Waktunya praktek. Sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya. God bless.